Waalaikumsalam. Selamat sore. Mudah-mudahan belum ngantuk ya mau buka puasa. Terima kasih kepada Blusko, Laisa, dan Ican. Ini Ican atau Ican Pak? Baca ini. Kalau senangnya Ican, oke. Kalau pengen bahasa Inggris, I can. Waktu diminta itu sebenarnya bingung juga ya. Kita nggak begitu banyak pakai material, kebanyakan gagal. Nah ini juga jadi kita beberapa kali kontak ke Blusko, ke Jaka juga sering sekali. Kenapa ya Blusko itu sering diganti dengan material lain? Jadi karena itu saya pikir kayaknya kita perlu cerita sedikit tentang kenapa kita harus pakai material seng atau Blusko gitu ya. Tapi ini tidak secara umum ya, asli tidak secara khusus tentang Blusko, tapi material zinc alum atau galvalume. Tentunya kita pertama ya kalau buat atap, terutama kita di tropis, pasti atap ini adalah elemen yang utama. Sebagus apapun bangunannya, kalau atapnya bocor, udah tidak ada nilai yang baik gitu. Tentunya pertama fungsinya ini bangunannya apa, dan atap itu berfungsi apakah sekedar atap atau atap itu akan terlihat atau tidak terlihat. Yang kedua pasti harga, yang ketiga itu karakter material. Pasti kita semua tahu gitu, misalnya PVC itu seperti apa, kalau zinc alum seperti apa, tantangannya, dan juga kalau bitumen akan seperti apa, duct beton akan seperti apa, kita semua sudah tahu. Tentunya kita juga memilih ini karakter material ini apakah memang paling cocok untuk proyek ini, sehingga klien tidak akan menolak, sehingga argumentasinya itu dibangun dari fungsinya, dan memang kita sudah paham dengan materialnya. Sebenarnya material yang paling saya suka dari zinc alum adalah, atau itu bentangnya cukup panjang ya, jadi bisa tanpa sambungan. Berapa meter? 12 meter, dan itu juga pengaruh terhadap pengangkutannya kata mereka. Jadi mereka maksimal bisa 12 meter ya, masalah yang Pak Jaka ya. Jadi kalau tanpa sambungan tentunya kemungkinan kita bocor itu jadi semakin kecil. Yang keempat estetika itu sudah pasti ya, kita syuting semua. Yang kelima masalah juga material itu ada atau enggak. Yang paling terakhir ini yang paling penting, karena kebanyakan material zinc alum ini dikenal oleh tukang yang pada umumnya. Misalnya kalau pakai bitumen belum tentu semua tukang bisa, atau pakai PVC juga mungkin sekarang sudah cukup umum juga ya PVC. Ini ada proyek lama kami sekitar tahun 2017 kami desain satu kawasan sebenarnya di Batam Toru. Kami mendesain ada satu kantor camat, ada damkar, dan ada perpustakaan. Perpustakaan ini sudah terakhir. Ya perpustakaannya itu idenya sebenarnya ini ya kami mengakui ini salah tempat sebenarnya buat kayak gini seperti ini di daerah seperti itu ya. Jadi bentuknya itu dari idenya sih dari anak dulu gitu, dari segitiga yang diputar-putar. Ininya anak-anak itu, kami melihat ya anak-anak di sana tuh sangat aktif gitu. Jumpa di situ juga mereka panjat pohon lah apa gitu. Jadi mungkin bagaimana caranya supaya anak-anak ini punya keinginan untuk hadir di perpustakaan. Jadi dari detail sebenarnya kita sudah perkirakan untuk ada cahayanya, ada crossing ventilasi dari bawah, lalu ada mekanisme untuk pengisap udaranya dan lain-lain. Ini jadi kita tahun 2019 ya karena kontraktornya begitulah ya, proyek kontraktornya begitu, jadi kami sungguh sangat was-was ketika ini sebenarnya CSR ya. Jadi masalahnya ada, kami pikir awalnya kontraktornya akan profesional, ternyata tidak. Jadi masih banyak kuku-kuku dari pemerintah setempat untuk memaksa kontraktor yang ditunjuk oleh mereka. Dan hasilnya ya
ya begitulah dalamnya. Jadi ya itulah material-material gini. Makanya kemarin saya nggak berani masukkan ini ke itu gitu aja. Tapi kualitas ruangnya itu tercapai, walaupun ada juga kemarin datang ke sini kedua kali, ini fotografer pertama, kedua kali itu sudah ada buku-bukunya, anak-anak sudah duduk di situ. Tapi kami tidak sempat foto, cuma sangat kecewa ya dengan materialnya. Udah, ya sudah. Nah, pemilihan di sini adalah material seng itu yang paling memungkinkan untuk dibentuk seperti ini, dengan punya kemampuan tekuk, kemampuan tahan cuaca. Anak-anak sana mau lempar batu juga masih ya nggak peor lah. Waktu tadi ada kekhawatiran Pak Afif gitu ya, kalau itu sebenarnya kalau kita BMP-nya cukup tebal itu nggak begitu Pak. Jadi apa namanya ya, akhirnya material ini yang dipilih biar bisa mengikuti desainnya. Ya sekarang semua orang buat pedal, kayaknya semua arsitek nggak tahu lah, banyak yang buat pedal. Ini dipancing, belum dibangun, mungkin habis lebaran. Ide-idenya ya sebenarnya kayak raket ya, kayak pedal gitu. Jadi lagi-lagi karena bentuknya yang melengkung, tidak banyak material yang bisa, material atap yang bisa seperti ini. Jadi ini juga insya Allah sudah firm ya pakai busur dari belakang. Jadi kebetulan bangunannya 2 lantai. Di bagian depannya itu ada lapangan di atas untuk yang VIP. Ada 3 lapangan di bawah. Jadi depannya ada kafe dan ada lapangan. Karena ada separuh 2 lapangan begitu ya, ini bentuknya dibuat curve seperti itu. Dengan begini tadi ya, kalau pakai yang long span itu tuh akan jauh lebih baik. Ini sectionnya, jadi ada lagi lapangan di atas lantai 2. Di depan ada kafe dan ruang penerima. Kalau tidak salah ini nanti mungkin udah terjadi. Ada lapangan pedal pertama di Kota Medan yang pakai AC. Makanya jadi pakai AC sini. Ya sekarang buat pedal aneh-aneh ya. Ada yang pakai AC, ada yang ini. Kita tidak buat pedal yang ada spa-nya, ada cold plunge-nya, ada pilates yoganya, ada aneh-aneh. Ini lantai 2-nya, jadi di lantai 2 itu area VIP, di bawahnya yang nah ini warnanya sebenarnya ini tadi ada terlalu gelap ya, sebenarnya kalau blue. Nah kalau nggak salah yang bisa melengkung itu cuma ada beberapa jenis, dan yang cukup ekonomis itu ada Green Deck, Flexlock sama Locksim. Tapi Locksim terlalu mahal, memang bagus tapi mahal ya Pak. Mahal ya Pak. Jadi pemilihan itu menjadi sebuah mengenali material sih sebenarnya. Lalu ada satu proyek di Raya Bakung, kita ada buat musola klien, jadi kita buatin musola di depan rumahnya, tidak terlalu besar. Bentuknya memang agak ya biasa sebenarnya, tapi tantangan sekali di atap. Kita tahu ya, kalau buat atap kubah itu banyak tantangan. Pertama, kalau kita pakai atap enamel itu sering bocor. Kenapa? Ya masalah sebenarnya bukan enamelnya, masalahnya di rangkanya. Rangkanya itu kalau salah sedikit aja, enamel itu akan melengkung, lalu bisa masuk dari celah-celahnya. Akhirnya di bawah enamel mesti dikasih anti bocor. Ya anti bocornya lagi itu juga akan jadi masalah. Tidak bisa sembarangan memilih anti bocornya, mesti pakai membran bakar. Atau mungkin tahu ya kejadian di Aljabar itu seluruh atapnya bocor, akhirnya di bawah dari rangkanya itu dilapisin lagi oleh membran yang ini, membran pensil, sehingga dia membuka karena bocor. Nah, akhirnya kami mengusulkan untuk menggunakan atap seng, karena ini adalah yang paling memungkinkan. Tapi gimana caranya supaya
besi bulat biasa, dan strukturnya berada di luar. Jadi begitu di dalam seolah-olah ruangannya lebih besar daripada ruangan aslinya. Jadi ruangan asli itu cuma di sini, tapi atapnya sengaja di offset keluar gitu. Sehingga ketika berada di dalam ruangan itu batasnya itu jadi lebih lebar gitu. Dan tidak ada lampu di atas. Semua lampu akan ada dari posisi samping keliling itu melebar ke atas. Ini dari atas. Caranya adalah kita belah kayak belah ketupat gitu ya. Arahnya diubah. Arahnya itunya kami ubah untuk mengatasi keterbatasan material tadi. Ya mungkin dia diputar balik, dibuat round gitu. Opsinya adalah sebenarnya pakai bitumen. Kami juga pernah buat seperti itu pakai bitumen. Problemnya adalah bitumen itu nanti akan ada bahkan ada pernah buat yang lebih rumit dari ini. Itu sambungannya itu akan jelek. Gimana ceritanya? Agak susah sih. Tapi nanti akan ketemu satu masa itu sambungannya jelek. Jadi akhirnya kita memutuskan ini menggunakan ini dan menjelaskan kepada klien ini pakai ini nih gitu ya. Dia sendiri sebenarnya belum terbayarnya kan ya sudah langsung aja. Ini dalamnya simpel aja sebenarnya. Ya ini project ada Pak Boy, ada Pak Taufik, ada Pak Rahmat yang tidak selesai. Jadi ada Pak Herman juga yang mungkin lebih tahu semuanya. Pemilihannya ini menggunakan bluescope, tapi memang di bagian ujung tengah itu ya, itu kita pakai membran transparan untuk menghormati si menara ini sebenarnya, supaya kalau kita dari bawah menara ini masih terlihat, sehingga masih terlihat dari penonton. Akhirnya di cut gitu ya, di tengahnya ada yang transparan lah dari bidang yang sebelumnya solid. Kenapa memilih ini juga? Kalau dilihat secara ini ya, secara umum itu, ini tuh sudut di sini tuh harusnya ditaper gitu. Jadi dengan bentuk yang apa itu namanya, curve secara 3 dimensi, bukan hanya 2 dimensi. Tidak banyak material yang bisa di curve dengan di taper gitu ya. Taper artinya dari ada yang ujungnya kecil menjadi membesar, dan itu bisa dilakukan oleh beberapa profil ya Pak, kalau nggak salah hanya beberapa profil, kalau nggak salah bisa itu loxing dan apa yang saya lupa lagi, hanya bisa beberapa profil yang bisa melakukan ini gitu. Nah mungkin banyak juga yang bertanya ya, kenapa ya atapnya cuman kok tanggung gitu, kenapa ya ini aku ya dari sini. Ya jadi gini, di dalam FIFA sebenarnya salah satu yang menjadi kalau di peraturan FIFA itu di halaman pertama itu peraturan yang paling pertama itu adalah stadion itu jangan mengganggu masyarakat sekitar. Jadi salah satu alasan kenapa ada atap itu walaupun tidak terlalu besar, yang pertama itu adalah mengurangi polusi suara dari dalam stadion keluar. Yang kedua ya tempat untuk lampu. Karena kalau ini tidak ada, kita perlu membutuhkan tower-tower yang cukup tinggi dan energi cahaya lampunya akan jadi lebih besar kalau dia berada di bagian baru gitu. Situasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.